Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Melinda Fitria Agustina dengan rekan saya Lilis Suryani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Prinsip Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Arif Saifuddin, MPDI. Di sini kami akan membahas tentang 3 poin. Yang pertama tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang kedua tentang macam-macam prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam meningkatkan minat dan bakat. Oke, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Secara bahasa, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Sedangkan Zakir menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum ialah proses mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan dan agar peserta didik mendapat pendidikan dengan baik. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pendidikan agama Islam merupakan suatu rumusan perencanaan kegiatan pembelajaran ajaran Islam yang ditujukan untuk mendidik peserta didik menjadi orang yang beriman. Prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam adalah suatu dasar dalam mengembangkan kurikulum yang meliputi pengaturan pembelajaran sesuai dengan ajaran Islam guna terbentuk kurikulum yang lebih baik dan dapat mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, di sini ada prinsip pertautan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Seluruh rencana pembelajaran yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi harus berkaitan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, ada prinsip relevansi. Kata relevansi atau relevan mempunyai arti closely connected with what is happening, yang artinya kedekatan hubungan dengan yang terjadi. Jika dikaitkan dengan pendidikan, berarti perlunya kesesuaian antara program pendidikan dengan tuntunan kehidupan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan apabila hasil yang diperoleh akan berguna bagi kehidupan seseorang. Yang ketiga, ada prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yang dimaksudkan adalah sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Yang keempat, ada prinsip efisiensi. Efisiensi proses belajar mengajar akan tercipta apabila usaha, biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran tersebut sangat optimal. Yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran tersebut sangat optimal dan hasilnya bila semaksimal mungkin
tentunya dengan pertimbangan yang rasional dan wajar. Yang kelima, di sini ada prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Prinsip kesinambungan dalam pengembangan kurikulum menunjukkan adanya saling terkait antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang. Yang keenam, ada prinsip fleksibilitas atau keluasan. Fleksibilitas berarti tidak kaku atau luas, yang memberikan kebebasan dalam bertindak di dalam kurikulum, dan ada semacam ruang gerak fleksibilitas yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, fleksibilitas dalam memilih program pendidikan, dan yang kedua, fleksibilitas dalam pengembangan program pendidikan. Dan yang terakhir, ada prinsip berorientasi tujuan. Prinsip berorientasi tujuan berarti sebelum bahan ditentukan, langkah yang perlu dilakukan oleh seseorang pendidik adalah menentukan tujuan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar semua jam dan aktivitas pengajaran yang dilaksanakan oleh pendidik maupun anak didik dapat betul-betul terarah kepada tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk subbab yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Untuk Mbak Lili Suryani, dipersilahkan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu pengembangan kurikulum PAI dalam meningkatkan bakat dan minat. Pengembangan kurikulum PAI dapat digunakan untuk meningkatkan bakat dan minat peserta didik dengan cara pengembangan juga harus memperhatikan penekanan pada aspek CQ atau kreativitas question pada peserta didik. Pendidikan CQ menyangkut peningkatan kualitas hand agar peserta didik nantinya dapat menjadi agent of change, mampu membuat inovasi atau menciptakan hal-hal yang baru sesuai dengan kreativitasnya dan potensi yang mereka miliki. Pengembangan kurikulum PAI tidak hanya sekedar berfungsi untuk melestarikan ajaran-ajaran agama Islam dan nilai-nilai Islam, akan tetapi juga berfungsi untuk mendorong pengembangan kecerdasan dan kreativitas peserta didik, serta mampu mengembangkan tenaga pendidik menjadi tenaga yang produktif, inovatif, yang memiliki jiwa pesaing, sabar, rendah hati, menjaga harga diri, berempati, mampu mengendalikan dirinya dan nafsunya, berakhlak mulia, bersikap amanah dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.